Hai Mami, jumpa lagi dalam acara Mamilisius, obrolan seru Mami Cerdas. Cius, mi apa? Mi cio dong. Perjalanan menjaga buah hati dalam kehidupan terdengar mudah ya, Mams. Namun, ada hal-hal penting juga yang harus diketahui oleh para mami. Dia seorang tenaga teknis kefarmasian. Siapa lagi kalau bukan Kakak Dewi? Hai. Nah, udah pada penasaran kan apa yang akan kita bahas kali ini? Sebelum lanjut, yuk kita saksikan video berikut ini. Menjadi orang tua jelas bukan tugas yang mudah ya Mami. Anak merupakan titipan Tuhan yang sangat besar, sehingga membutuhkan pengasuhan yang baik dari orang tuanya. Termasuk di dalamnya adalah proses tumbuh kembang anak, yang merupakan proses terpenting dalam hidupnya, terutama dalam memberi penanganan saat anak sakit. Saat ini, banyak cara pengobatan yang bisa digunakan oleh Mami, baik menggunakan herbal ataupun menggunakan obat-obatan sintetis. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang belum memahami betul tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Tahukah Mami, perlakuan yang salah terhadap obat dapat menyebabkan obat tersebut tidak bisa dipakai hingga berpotensi merugikan orang lain dan lingkungan loh. Dalam perbincangan kali ini, kita akan membahas prinsip Dagusibu bagi para mami. Apa itu? Mari kita cari tahu bersama. Wah, pembahasan kali ini sepertinya agak berat ya, Mams. Kita akan membahas tentang obat-obatan. Namun tenang, jangan buru-buru mikir keras dulu ya, Mams. Kita akan membahasnya satu persatu agar Mami mudah untuk memahaminya. Kali ini kita akan membahas tentang Dagusibu. Nah, Kak Dewi, apa sih Dagusibu itu? Nah, mungkin di sini kita sering mendengar kata Dagusibu. Nah, Dagusibu itu sendiri singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dagusibu itu sendiri adalah slogan yang pertama kali diperkenalkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Karena kenyataannya masih banyak sekali masyarakat itu yang belum mengetahui atau memperlakukan obat dengan baik dan benar. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kita mendapatkan obat yang baik dan benar dan di mana? Nah, kita itu bisa mendapatkan obat itu yang baik dan benar itu di fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, ataupun toko obat yang sudah berizin. Kenapa sih Kak harus di tempat yang Kakak jelaskan tadi? Apa nggak ada tempat lain? Kalau untuk di tempat lain, itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, itu sudah aturannya bahwa kita itu harus mendapatkan obat-obat itu di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang seperti apotik tadi, terus puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik, tetapi itu yang sudah memiliki izin ya. Nah, kenapa harus di tempat itu? Karena dengan kita mendapatkan obat di tempat tersebut, kita bisa mendapatkan obat yang baik dan terjamin mutunya. Nah, pastinya mereka juga sudah ada surat izin edarnya dari BPOM, sehingga kita itu terhindar dari penggunaan obat yang ilegal. Nah, kalau membeli obat di warung, apa ada bahayanya nggak sih Kak kayak gitu? Nah, sekarang saya bertanya sama kamu nih. Kalau kata warung aja di pikiran kamu, warung itu menjual apa? Identik dengan apa sih warung itu? Kalau aku pertama kali mikirnya pasti makanan. Nah, kamu tadi bilang ya, warung itu identik dengan Makanan pastinya. nah, kata makanan. Kalau kata makanan, kita untuk membeli obat di situ kan kayak gimana kan di pikiran kita? Mungkin orang awam yang tidak tahu, ya udah di warung aja lebih dekat. Iya, mungkin karena jauh kali ya Kak ya, jadi beli di warung aja. Tapi sebenarnya bahayanya yaitu tadi kita beli obat, misalnya eceran per tablet, di blister si obat itu
ada expired date-nya atau kadaluarsa obat. Sedangkan kadaluarsa obat itu ketika kita sudah beli eceran per tabletnya, pasti expired date-nya bakal kepotong. Iya. Nah, kita kan tidak tahu, oh ini expired date-nya kapan, ini masih bisa kita gunakan nggak, malah tidak efektif ke dalam tubuh kita, kayak gitu. Jadi belilah obat di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berizin. Nah, nggak cuman orang dewasa dong Kak yang make obat, pastinya bayi juga make. Nah, gimana sih cara menggunakan obat yang baik dan benar untuk bayi? Nah, sebenarnya kalau untuk cara menggunakan obat baik dewasa, anak-anak ataupun bayi itu sama saja. Maksudnya menggunakan obat dengan baik dan benar. Kita lihat dulu nih, kita harus menggunakan obat itu sesuai indikasinya, sesuai dosisnya, aturan pakainya, dan cara pemberiannya. Nah, biasa kalau kita beli obat khususnya yang kamu bilangin untuk bayi nih ya, kadang kan sediaannya sirup. Nah, itu biasa ada di etiketin aturan pakainya. Biasa di kemasannya itu juga ada cara pemakaian obatnya. Jadi harus kita cara menggunakannya itu sesuai dengan anjuran aturan pakai yang ada di kemasan atau etiket tersebut. Tadi kan udah cara menggunakannya. Nah, sekarang cara menyimpan yang baik dan benar tuh gimana sih Kak? Nah, untuk penyimpanan obat tersebut itu pasti untuk menyimpan obat itu udah tertera di kemasan obat tersebut. Biasanya pada umumnya untuk penyimpanan obat itu yang stabil 15 sampai 25 derajat Celcius atau di bawah 30 derajat Celcius kayak gitu. Nah, berikutnya apa saja sih yang perlu diketahui oleh mami saat penyimpanan obat untuk bayinya? Apakah ada treatment tertentu gitu Kak? Nah, sebenarnya kalau untuk penyimpanan obat itu sama halnya yang saya jelaskan tadi ya. Pada umumnya stabil pada 15 sampai 25 derajat Celcius atau di bawah 30 derajat Celcius. Tapi ini perlu diingat buat mami-mami di luar sana bahwasanya untuk menyimpan obat itu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan jika obat itu disimpan harus dengan kemasannya tertutup rapat kayak gitu. Yang paling penting itu sih dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Dari penjelasan Kak Dewi tadi, dagu sibu itu ada kata buang. Nah, apa nih yang harus dibuang Kak? Nah, tadi pertanyaan apa yang harus dibuang? Iya, apa tuh Kak? Perasaan. Yang harus dibuang itu ya kemasan dan obatnya pastinya. Nah, membuang obat itu ada aturannya, jangan asal dibuang-buang saja. Nah, obat itu kan sediaannya ada padat dan cair. Nah, kategori padat biasanya itu ada tablet, ada kaplet, dan ada kapsul. Nah, cara untuk membuang obat yang saya jelaskan ini yang padat dulu ya. Cara membuangnya itu pertama, keluarkan obat dari kemasannya. Untuk sediaan padat, dikeluarin dulu dari kemasannya. Kemudian obat tersebut dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian dicampur sama tanah. Nah, setelah dicampur sama tanah, dimasukin di plastik. Kemudian dibuang di tong sampah. Nah, kalau untuk sediaan cair nih, misalnya kayak sirup, kecuali antibiotik ya, kecuali sirup ini di botol, sirupnya itu kita buka kemasannya, labelnya juga dihilangi semua, label-labelnya dari kemasan, kemudian sirupnya dibuang di kloset, kemudian botolnya dibuanglah di tempat sampah, seperti itu. Oh iya Kak, ada pertanyaan nih dari aku. Kan setahu aku obat tuh ada dua, tablet dan sirup. Nah, biasanya nih orang-orang lebih memilih yang sirup dibandingkan yang tablet. Kira-kira kenapa ya Kak? Oke, sebenarnya di farmasi sendiri itu sediaan tablet itu banyak banget, bukan hanya tablet dan sirup, tapi untuk diketahui orang awam, oh iya yang berbentuk padat nih tablet, yang berbentuk cairan nih sirup kayak gitu kan. Iya, kebanyakan Sebenarnya orang gitu. kalau untuk perbedaannya itu tablet dan sirup itu hanya perbedaan di sediaannya, dia cair dan padat. Tapi kalau untuk kategori kok lebih manjur yang sirup atau tablet, itu sebenarnya enggak sih kayak gitu. Kalau zat aktifnya sama, dosisnya sama, sebenarnya sama-sama manjur. Cuman absorpsi di dalam tubuh kita
perjalanan obat di dalam tubuh kita itu lebih cepat sirup dibanding tablet. Jadi itu dipengaruhi oleh ada namanya partikel dan luas permukaan. Mungkin yang tenaga medis tahu ya, partikel dan luas permukaannya kayak gitu. Cuman secara logikanya saja, secara singkatnya saja bahasanya, bahwa si sirup ini lebih cepat diabsorpsi di dalam tubuh. Jadi perjalanan obat, distribusinya obat di dalam tubuh ini lebih cepat si sirup dibanding si tablet. Tapi kalau manjurnya itu ya sama-sama manjur. Berarti karena bukan karena lebih manjur yang ya, sirup ya, Kak? betul. Lebih cepat ya, lebih cepat bereaksi di dalam tubuh yang mana kayak gitu. Nah, kalau saat ini nih Kak, kita kan sedang lagi ada pandemi COVID-19. Dan kita tahu dong ada PSBB, kita keluar rumah juga dibatasin, kayak gitu kan. Nah, gimana sih biar mami itu tetap bisa merawat anaknya tanpa harus ke dokter kalau misalnya anaknya sakit? Nah, sebenarnya kalau pertanyaan tadi itu, kita pinter-pinternya jadi mommy ya, apalagi kita punya anak baby yang sensitif banget gitu. Kita harus siap sedia P3K untuk keluarga kita nih di rumah kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk mencegahnya dulu, atau kita tahu nih anak kita, baby kita lagi flu atau kelihatan kayak udah kayak rewel, itu biasanya tindakan mommy itu ada yang herbal-herbal lah ya, nggak langsung ke kimia. Kita sebaik mungkin itu menghindari yang kimia-kimia, lebih ke herbal dulu gitu. Apalagi yang untuk penggunaan topikal, jangan langsung ke oral kayak gitu. Lebih baik kan mencegah ya daripada mengobati. Nah, Iya, soalnya kan denger-denger nih Kak, kan pada waktu pandemi ini tuh banyak-banyakin yang herbal gitu loh. nah itu biasa kadang kalau agak batuk kan bisa dikasih apa? Jeruk nipis, madu kayak gitu. Banyak banget kok sekarang yang herbal untuk anak-anak, mau dewasa, mau baby, mau anak, itu banyak banget sekarang produknya kayak gitu. Sekarang ini lagi banyak yang memakai oil esensial. Nah, produknya itu banyak banget oil esensial itu. Ada yang bisa untuk cough and flu, ada yang bisa untuk demam, imunitas, dan itu masih banyak lagi produk-produk yang lainnya dan khasiat-khasiat lainnya untuk oil esensial sendiri itu. Nah, itu lebih aman sih karena dia penggunaannya topikal, nggak langsung ke oral kayak gitu. Mungkin itu. Nah, makasih ya Kak Dewi sharing-sharingnya hari ini tentang dagu sibu. Gimana nih Mami? Udah paham kan dan dapat ilmu dan tips-tips juga tentang cara penanganan anak yang baik dan benar. Dan yang terpenting, jaga selalu kesehatan mami dan anak di rumah. Terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa 3M. Dan selalu siapkan Cio Essential Oil di rumah untuk P3K. Nah, sekian ya Mams pembicaraan kita hari ini. Oh ya, Mami juga bisa memberi saran kita untuk pembahasan selanjutnya. Bisa tulis di kolom komentar ya Mams. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa bunyikan lonceng ya Mams. Sampai berjumpa kembali ya Mam dalam acara Mami Lesius, obrolan seru Mami Cerdas. Cius mi apa? Mi Cia dong. Dadah.